Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin, tanggal 30 Juni 2025. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati hari ini. Ada ruang dan waktu untuk sejenak kami pun menghayati cinta kasih-Mu, seraya kami membaca dan merenungkan firman-Mu untuk terus menuntun langkah kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 50 sampai ayat 67. Laban dan Betuel lalu menjawab, "Semuanya ini berasal dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu apakah itu baik atau buruk. Lihat, Ribka ada di hadapanmu. Ambillah dia dan pergilah. Biarlah ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Hamba itu kemudian mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian dan memberikan semua itu kepada Ribka. Ia juga memberikan kepada saudaranya dan kepada ibunya barang-barang berharga. Sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam. Pada harinya mereka bangun dan hamba itu berkata, "Izinkanlah aku pulang kepada tuanku." Namun, saudara dan ibu Ribka berkata, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal dengan kami, sedikitnya 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Jawabnya kepada mereka, "Janganlah menahan aku, sedangkan Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Mereka pun memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi bersama orang ini?" Jawabnya, "Aku mau." Lalu mereka mengizinkan Ribka, saudara mereka, dan inang pengasuhnya pergi bersama hamba Abraham dan orang-orangnya. Mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, kiranya engkau menjadi beribu-ribu banyaknya, dan keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu Ribka beserta hamba-hambanya perempuan bersiap-siap, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan berjalan pulang. Sementara itu Ishak datang dari arah sumur Laharoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika ia melihat Ishak, ia cepat-cepat turun dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Ribka lalu mengambil cadar dan menutupi mukanya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak semua yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya dan merasa terhibur setelah ibunya meninggal. Amin. Tema renungan kita ialah hamba yang setia, atau dalam bahasa Toraja dikatakan kaunan makbulololong. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dahulu
Biasanya orang tua kita mengatakan kalau orang yang diutus untuk menyampaikan pesan adalah orang yang betul-betul dipercaya dan setia. Apalagi pesan yang akan disampaikan itu adalah satu pesan penting. Kalau orang yang tidak setia diberi pesan untuk menyampaikan pesan, maka bisa saja terjadi lain yang disampaikan, lain pula yang akan dia sampaikan. Orang yang setia adalah orang yang berhikmat, tulus, tekun, dan dapat dipercaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hamba Abraham adalah contoh bahwa kesetiaan bukan hanya soal melakukan tugas, tetapi juga soal karakter, iman, dan ketaatan. Karena itu Abraham yakin, sehingga ia menyuruh hambanya itu untuk pergi mencarikan istri bagi Ishak anaknya. Dan kesetiaan hamba Abraham ini sesungguhnya adalah teladan dari Abraham sendiri. Karena itu hamba Abraham ini menjadi hamba yang setia dan percaya kepada Tuhan, seperti yang dilakukan dan diajarkan oleh Abraham. Teladan iman dari Abraham inilah yang juga harus mereka pegang teguh ketika mereka mencarikan istri bagi Ishak, yaitu iman yang sungguh percaya kepada Allah dari keturunan Abraham dan mau dibawa untuk pergi ke Kanaan. Tentu pesan ini begitu berat, tetapi hamba yang setia itu sebelum bertindak, ia berdoa. Ia tidak hanya mengandalkan pengalaman atau logika, tetapi mencari petunjuk Tuhan dengan berkata, "Tuhan, Allah Tuanku Abraham, jika Engkau berkenan membuat perjalanan yang kutempuh ini berhasil." Ia tetap berpegang pada pimpinan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kesetiaan bukan hanya soal bekerja keras, tetapi juga soal bersandar pada Tuhan. Perjalanan panjang hamba Abraham itu berakhir dengan keberhasilan. Ribka bersedia ikut dan Ishak menerima dia sebagai istri. Ini bukan hanya keberhasilan pribadi, tetapi bagian dari penggenapan janji Allah kepada Abraham. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesetiaan akan membawa buah yang memuliakan Tuhan. Kesetiaan hamba Abraham adalah contoh tentang karakter, iman, dan ketaatan. Saudara-saudara, Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, tetapi orang yang bersedia taat dan setia. Karena itu, marilah kita menjadi hamba-hamba yang setia, yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan bagian kita dalam rencananya yang besar. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, perjalanan hidup yang Engkau masih karuniakan bagi kami, kembali firman-Mu menyapa kami seraya meneguhkan iman kami, agar dalam perjalanan kehidupan kami menjadi hamba-hamba yang setia, yang bersedia menjadi alat dalam rencana Tuhan. Kami mohon diberkatilah kami semua, dituntunlah kami dalam perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Apapun perjalanan hidup yang kami jalani, kami yakin Engkau yang berotoritas atas hidup kami, Engkau yang berkuasa. Diberkatilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Dikuatkan dan ditopanglah mereka dalam duka cita,
dalam kondisi yang tidak prima, Tuhanlah sumber kekuatan dan kelegaan. Bersyukur untuk saudara-saudara yang terus menikmati cinta kasih Tuhan dalam segala hal dan keadaan, termasuk dalam pertambahan usia ataupun apa yang boleh dicapai dalam hidup ini. Kiranya juga tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Berkati orang tua kami dalam menjalani dan menikmati masa tua. Berkati anak-anak kami, tuntun dan topang mereka untuk setia berjalan pada kebenaran, dan mampukan setiap orang tua untuk menjadi teladan iman dimanapun Tuhan mengutus. Kami percaya dalam cinta kasih-Mu, bangsa kami bahkan dunia ini akan dipulihkan dari berbagai kemelut, dan Tuhan topang kota di mana kami berada. Damai sejahtera kami nikmati bersama, karena pemimpin-pemimpinnya pun senantiasa dilindungi oleh Tuhan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami mohon gereja-Mu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dalam segala situasi dan keadaan hidup. Sertai kami di hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.